Di sebuah jalan desa yang jarang dilalui orang saat pagi masih berkabut, ada seorang penjual dawet yang setiap hari melewati sebuah pohon beringin tua. Tidak ada yang berani berhenti di sana. Orang desa percaya, pohon itu ada penunggunya. Namun suatu pagi, tanpa sengaja, penjual dawet itu justru membeli sapu lidi dari seseorang yang duduk di bawah pohon tersebut. Awalnya ia mengira hanya seorang kakek biasa. Tapi sejak hari itu, hidupnya berubah. Karena setiap malam, ia mulai mendengar suara sapu menyapu halaman rumahnya. Padahal, tidak ada siapa-siapa di luar. Dan yang paling menyeramkan, sapu lidi yang ia beli itu tidak pernah kotor, meski digunakan berkali-kali. Jalan sunyi di bawah pohon beringin. Pagi di desa itu selalu datang perlahan. Matahari belum benar-benar muncul, tetapi cahaya keemasan sudah mulai menembus sela-sela dedaunan yang tinggi. Udara terasa dingin, dan kabut tipis masih menggantung di sepanjang jalan tanah yang membelah sawah. Suara ayam berkokok bersahutan dari kejauhan, bercampur dengan gemericik air dari parit kecil yang mengalir di pinggir jalan. Di waktu seperti itu, sebagian besar orang desa masih berada di dalam rumah, menunggu matahari naik sebelum memulai aktivitas. Namun ada satu orang yang selalu lebih dulu keluar. Namanya Pak Wiryo, seorang penjual dawet keliling yang sudah puluhan tahun menjalani pekerjaan itu. Setiap pagi sebelum fajar benar-benar terang, ia sudah mendorong gerobaknya keluar dari halaman rumah. Gerobaknya terbuat dari kayu tua yang sudah mulai memudar warnanya. Roda besinya sering berbunyi berdecit ketika melewati jalan berbatu. Di dalam gerobak itu tersusun rapi botol-botol sirup merah, gula merah cair, santan dalam kendi besar, dan wadah berisi cendol hijau segar yang dibuat oleh istrinya setiap subuh. Pak Wiryo bukan orang kaya. Tapi dari gerobak sederhana itu, ia membesarkan dua anaknya hingga mereka bisa bekerja di kota. Bagi Pak Wiryo, gerobak dawet itu bukan sekadar alat jualan. Gerobak itu adalah teman hidupnya. Setiap hari Pak Wiryo melewati jalan yang sama. Jalan panjang yang menghubungkan beberapa desa kecil di daerah itu. Jalannya tidak terlalu ramai. Hanya sesekali terlihat petani yang berjalan menuju sawah, atau anak-anak sekolah yang bersepeda sambil bercanda. Di sepanjang jalan itu berdiri pohon-pohon besar yang sudah sangat tua. Sebagian adalah pohon trembesi, sebagian lagi pohon randu, dan beberapa pohon beringin yang akarnya menjulur keluar dari tanah seperti tangan raksasa yang sedang mencengkeram bumi. Namun ada satu pohon yang selalu menarik perhatian orang yang melewatinya. Pohon itu jauh lebih besar dibandingkan pohon lainnya. Batangnya sangat tebal, dan cabang-cabangnya menjulur lebar hingga menutupi hampir setengah jalan. Itu adalah pohon beringin tua yang sudah ada sejak zaman kakek nenek mereka masih kecil. Akar-akarnya menjuntai panjang dari cabang, sebagian menyentuh tanah dan berubah menjadi batang baru. Jika dilihat dari jauh, pohon itu seperti sebuah rumah besar yang terbuat dari kayu dan bayangan. Orang-orang desa sering membicarakan pohon itu. Bukan karena ukurannya saja, tetapi karena cerita-cerita yang menyelimutinya. Banyak orang percaya bahwa pohon itu tidak kosong. Ada sesuatu yang tinggal di sana. Para orang tua di desa sering memperingatkan anak-anak mereka. Kalau lewat jalan beringin itu, jangan berhenti. Jangan duduk di akarnya. Dan kalau ada yang memanggil dari bawah pohon, jangan pernah menjawab. Beberapa orang mengaku pernah melihat bayangan duduk di akar pohon itu saat malam hari. Ada juga yang mengatakan mereka mendengar suara orang tua batuk-batuk di sana. Namun ketika didekati, tidak ada siapa-siapa. Pak Wiryo sebenarnya sudah sering mendengar cerita itu. Setiap kali ia berhenti di warung kopi, pasti ada saja yang menceritakan kembali kisah tentang pohon tersebut. Ada yang bilang penunggunya adalah kakek tua. Ada juga yang percaya bahwa makhluk itu kadang muncul sebagai orang biasa yang sedang duduk di bawah pohon. Tapi Pak Wiryo tidak terlalu memikirkannya. Baginya, cerita seperti itu hanya bagian dari kebiasaan orang desa yang suka membesar-besarkan sesuatu. Lagi pula, selama puluhan tahun ia melewati jalan itu. Tidak pernah terjadi apa-apa. Ia bahkan sering berhenti sebentar di dekat pohon itu untuk beristirahat. Akar besar yang menjulur dari tanah sering ia jadikan tempat duduk sementara ketika kakinya mulai terasa lelah. Namun pagi itu, sesuatu terasa berbeda. Kabut lebih tebal dari biasanya. Udara lebih dingin. Dan entah kenapa, ketika gerobaknya mendekati pohon beringin itu, Pak Wiryo merasa seperti sedang diperhatikan oleh seseorang. Padahal, jalan itu benar-benar kosong. Sosok kakek di bawah pohon. Kabut pagi itu masih menggantung rendah di antara batang-batang pohon. Jalan desa tampak seperti lorong panjang yang sepi,
Hanya ditemani suara roda gerobak Pak Wiryo yang berdecit pelan setiap kali melewati batu kecil di tanah. Pak Wiryo mendorong gerobaknya dengan langkah santai. Napasnya terlihat seperti asap tipis karena udara yang dingin. Ia sudah terbiasa dengan suasana seperti ini. Setiap hari, sebelum desa benar-benar hidup, ia sudah berada di jalan. Botol-botol sirup di dalam gerobaknya bergoyang pelan. Kadang terdengar bunyi kecil ketika kaca saling bersentuhan. Di kejauhan, bayangan pohon beringin besar itu mulai terlihat. Semakin dekat ia berjalan, semakin jelas bentuknya. Cabang-cabang besar yang menjulur seperti tangan raksasa membuat jalan di bawahnya terasa lebih gelap dibandingkan tempat lain. Pak Wiryo memperlambat langkahnya. Hari itu ia merasa sedikit lelah. Kakinya terasa berat sejak keluar dari rumah. Istirahat sebentar saja, gumamnya pelan. Ia kemudian memarkir gerobaknya di pinggir jalan, tepat di dekat akar besar pohon beringin itu. Pak Wiryo duduk di salah satu akar pohon yang besar. Akar itu keras dan dingin, tetapi cukup nyaman untuk tempat beristirahat sebentar. Ia mengusap keringat di dahinya, lalu membuka tutup kendi santan untuk memastikan semuanya masih aman. Kabut bergerak perlahan di sekitar pohon. Suasana di tempat itu terasa sangat sunyi. Tidak ada suara ayam. Tidak ada suara orang berjalan. Hanya suara angin yang menggesek daun-daun tinggi di atas kepala. Pak Wiryo menghela napas panjang. Sepi sekali pagi ini. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Jalan desa benar-benar kosong. Namun ketika ia hendak berdiri kembali untuk melanjutkan perjalanan, tiba-tiba terdengar sebuah suara. "Pak!" Suara itu pelan. Serak. Seperti suara orang tua yang sudah lama tidak berbicara. Pak Wiryo langsung menoleh. Di bawah akar pohon yang menjulur ke tanah, ada seseorang yang duduk. Seorang kakek tua. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk. Ia mengenakan baju lusuh berwarna coklat yang terlihat sangat tua. Rambutnya putih panjang dan tidak teratur. Di sampingnya ada beberapa ikat sapu lidi yang tersusun rapi. Pak Wiryo langsung mengernyit. Ia merasa aneh. Karena ia sangat yakin. Ketika ia duduk tadi, tidak ada siapa-siapa di sana. "Pak, mau beli sapu lidi?" tanya kakek itu lagi dengan suara pelan. Pak Wiryo berdiri perlahan. Matanya terus memperhatikan sosok kakek itu. "Astaga, dari mana Bapak datang?" tanya Pak Wiryo heran. Kakek itu hanya tersenyum tipis. Senyum yang terasa aneh. "Dari sini saja," jawabnya singkat. Pak Wiryo semakin bingung. Dari sini bagaimana maksudnya? Namun kakek itu tidak menjawab pertanyaan tersebut. Ia hanya mengambil satu ikat sapu lidi, lalu mengangkatnya sedikit. "Murah saja, Pak," kata kakek itu. "Sapu lidi yang bagus." Pak Wiryo sebenarnya tidak membutuhkan sapu. Di rumahnya sudah ada beberapa sapu yang masih bagus. Namun melihat wajah kakek tua itu, ia merasa tidak enak jika menolak. Lagi pula harga sapu lidi tidak mahal. "Ya sudah, saya beli satu saja," kata Pak Wiryo. Kakek itu menyerahkan sapu tersebut. Ketika Pak Wiryo menerimanya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sapu itu terasa lebih berat dari biasanya. Padahal sapu lidi biasanya sangat ringan. Ia memperhatikan sapu itu sebentar. Lidi-lidinya terlihat sangat rapi dan panjang. Namun warnanya sedikit lebih gelap dibandingkan sapu lidi biasa. Seperti lidi yang sudah lama kering. Pak Wiryo kemudian mengeluarkan uang dari sakunya dan memberikannya kepada kakek itu. Kakek tua tersebut menerima uang itu dengan tangan yang gemetar. Matanya menatap Pak Wiryo cukup lama. Tatapan yang sulit dijelaskan. Tidak ramah. Namun juga tidak marah. Seperti seseorang yang sedang menilai sesuatu. Kemudian kakek itu berkata pelan, "Terima kasih, Pak." Pak Wiryo mengangguk. Ia lalu meletakkan sapu itu di samping gerobaknya. Namun sebelum ia mendorong gerobaknya pergi, kakek itu kembali berbicara. "Pak." Pak Wiryo menoleh. Kakek itu masih duduk di bawah akar pohon. Matanya menatap lurus ke arah Pak Wiryo. "Kalau lewat sini lagi, berhentilah sebentar." Pak Wiryo tersenyum kecil. "Kenapa?" Kakek itu menjawab dengan suara yang hampir seperti bisikan. "Saya suka bau dawet Bapak." Pak Wiryo tertawa ringan. "Kalau mau dawet bilang saja, nanti saya kasih." Namun kakek itu tidak tertawa. Ia hanya tersenyum tipis lagi. Senyum yang membuat bulu kuduk Pak Wiryo tiba-tiba merinding. Tanpa berkata apa-apa lagi, Pak Wiryo segera mendorong gerobaknya menjauh dari pohon itu. Dan tanpa ia sadari, dari balik kabut pagi yang mulai menipis, kakek tua itu masih duduk diam. Menatap ke arah gerobak dawet yang semakin menjauh. Seolah-olah, ia sudah menunggu seseorang lewat di jalan itu sejak lama. Sapu lidi yang tidak biasa. Pak Wiryo terus mendorong gerobaknya menjauh dari pohon beringin itu.
Roda gerobak berdecit pelan menyusuri jalan desa yang mulai diterangi cahaya matahari pagi. Kabut perlahan menipis, dan udara yang tadinya dingin mulai terasa hangat. Namun entah kenapa, langkah Pak Wiryo terasa sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia sendiri tidak terlalu sadar. Seolah ada perasaan aneh yang membuatnya ingin segera menjauh dari tempat itu. Ia sempat menoleh sebentar ke belakang. Pohon beringin itu kini terlihat semakin jauh. Di bawahnya, kabut masih bergumpal tebal seperti tirai putih yang menutupi apapun yang ada di sana. Pak Wiryo menggeleng pelan. Mungkin cuma perasaanku saja, gumamnya. Ia kembali fokus mendorong gerobaknya menuju desa berikutnya. Sekitar setengah jam kemudian, Pak Wiryo sampai di sebuah persimpangan desa kecil. Di sana ada warung kopi sederhana yang sudah lama menjadi tempat singgah para pedagang keliling. Warung itu milik Bu Sarmi, seorang wanita parubaya yang sudah mengenal Pak Wiryo sejak lama. Begitu melihat Pak Wiryo datang, Bu Sarmi langsung tersenyum. "Pagi, Pak Wiryo." "Seperti biasa ya, dawet satu." Pak Wiryo tertawa kecil. "Iya Bu, tapi ini masih pagi sekali." "Ah, kalau minum dawet pagi-pagi rasanya segar," jawab Bu Sarmi sambil duduk di bangku kayu. Pak Wiryo mulai menyiapkan dawet di dalam mangkuk. Ia menuangkan santan, gula merah, lalu cendol hijau yang kenyal. Ketika ia membuka bagian samping gerobaknya untuk mengambil sendok, tangannya tidak sengaja menyentuh sapu lidi yang ia beli tadi. Ia berhenti sejenak, lalu mengangkat sapu itu. Pak Wiryo memperhatikan sapu lidi itu lebih dekat. Sekarang, di bawah cahaya matahari pagi, sapu itu terlihat lebih jelas. Lidi-lidinya panjang dan sangat rapi. Tidak ada yang bengkok atau patah. Namun warnanya benar-benar aneh. Bukan coklat terang seperti sapu lidi biasanya, melainkan coklat gelap hampir kehitaman. Seperti lidi yang pernah terbakar. Pak Wiryo menggosok salah satu ujungnya dengan jari. Tidak ada arang. Tidak ada bekas gosong. Tapi warnanya tetap terlihat gelap. "Pak Wiryo, itu sapu baru?" tanya Bu Sarmi sambil menyeruput dawet. Pak Wiryo mengangguk. "Iya Bu, tadi beli dari kakek di bawah beringin." Tangan Bu Sarmi yang sedang memegang mangkuk tiba-tiba berhenti. Matanya langsung menatap Pak Wiryo. "Kakek, yang mana?" Pak Wiryo menjawab santai. "Yang jual sapu lidi. Duduk di bawah pohon beringin besar itu." Suasana warung tiba-tiba terasa lebih sunyi. Bu Sarmi menaruh mangkuknya perlahan. Wajahnya berubah serius. "Pak Wiryo, di bawah pohon beringin itu tidak ada orang jualan." Pak Wiryo tertawa kecil. "Loh, saya lihat sendiri Bu. Ada kakek tua? Rambutnya putih, baju lusuh." Bu Sarmi masih menatapnya dengan wajah tegang. "Pak, sudah lama orang desa bilang. Pohon itu ada penunggunya." Pak Wiryo terdiam sebentar. Ia sebenarnya sudah sering mendengar cerita seperti itu. Namun baru kali ini ada orang yang mengatakan hal itu dengan wajah benar-benar serius. "Ah, mungkin cuma orang lewat saja," kata Pak Wiryo mencoba santai. Bu Sarmi menggeleng pelan. Tidak pernah ada orang lewat yang duduk di sana pagi-pagi. Pak Wiryo mulai merasa sedikit tidak nyaman. Namun ia tetap mencoba mengabaikan perasaan itu. Hari itu Pak Wiryo tetap melanjutkan jualannya seperti biasa. Anak-anak sekolah membeli dawet di dekat lapangan desa. Beberapa petani juga mampir untuk minum setelah bekerja di sawah. Semua terlihat normal. Namun setiap kali Pak Wiryo melihat sapu lidi yang tersandar di samping gerobaknya, ia selalu teringat wajah kakek tua di bawah pohon beringin itu. Senyumnya yang tipis, tatapannya yang aneh, dan kalimatnya yang masih terngiang di telinga Pak Wiryo. "Kalau lewat sini lagi, berhentilah sebentar." Menjelang sore, Pak Wiryo akhirnya pulang ke rumah. Ia meletakkan gerobaknya di halaman. Kemudian membawa sapu lidi itu masuk. "Lumayan," gumamnya. "Bisa buat bersih-bersih halaman." Namun malam itu, Pak Wiryo belum tahu bahwa sapu yang ia bawa pulang itu bukan sapu biasa. Karena mulai malam itu, rumahnya akan mengalami sesuatu yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Suara sapu di tengah malam. Sore itu matahari tenggelam perlahan di balik hamparan sawah. Langit desa berubah menjadi jingga kemerahan, sementara burung-burung mulai kembali ke sarangnya. Pak Wiryo sudah selesai membereskan gerobak dawetnya. Seperti biasa, ia mencuci gelas-gelas, menutup kendi santan, lalu menaruh semua perlengkapan ke dalam rumah kecilnya yang sederhana. Rumah Pak Wiryo tidak besar. Dindingnya masih dari papan kayu yang mulai pudar warnanya. Di halaman depan ada pohon mangga tua dan beberapa pot tanaman yang dirawat oleh istrinya, Bu Rini. Ketika Pak Wiryo masuk ke rumah, Bu Rini sedang duduk di dapur. "Akhirnya pulang juga," kata Bu Rini sambil tersenyum. Pak Wiryo mengangguk. "Lumayan hari ini. Dawetnya hampir habis."
Ia kemudian meletakkan sesuatu di sudut dapur. Itu adalah sapu lidi yang ia beli pagi tadi. Bu Rini memperhatikan sapu itu. Loh, beli sapu baru? Pak Wiryo mengangguk. Iya, tadi ada kakek jualan di Jalan Beringin. Bu Rini langsung menoleh. Di pohon beringin besar itu? Iya. Bu Rini terdiam sebentar. Ia juga pernah mendengar cerita tentang pohon itu. Namun ia tidak ingin menakut-nakuti suaminya. Ya sudah, kalau memang murah tidak apa-apa, katanya akhirnya. Malam pun datang dengan cepat. Lampu minyak dinyalakan di ruang tamu kecil mereka. Setelah makan malam sederhana, Pak Wiryo dan istrinya segera bersiap tidur. Hari itu terasa melelahkan. Pak Wiryo tertidur cukup cepat. Di luar rumah, desa mulai benar-benar sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali suara angin yang menggerakkan daun pohon. Sekitar tengah malam, Pak Wiryo tiba-tiba terbangun. Awalnya ia tidak tahu kenapa ia terbangun. Ia hanya merasa seperti mendengar sesuatu. Ia mencoba menutup mata lagi. Namun suara itu kembali terdengar. Srek! Pak Wiryo membuka matanya. Ia menajamkan telinganya. Beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Srek, srek, srek. Suara seperti sapu yang sedang menyapu tanah. Pak Wiryo langsung duduk di tempat tidurnya. Ia menoleh ke arah jendela. Suara itu terdengar dari halaman rumahnya. Rini, bangun, bisiknya pelan. Bu Rini terbangun dengan mata setengah terbuka. Ada apa? Pak Wiryo mengangkat tangannya, memberi isyarat agar istrinya diam. Mereka berdua mendengarkan. Dan suara itu kembali terdengar. Srek, srek. Seperti seseorang sedang menyapu halaman rumah mereka dengan sabar. Bu Rini langsung merinding. Siapa yang menyapu malam-malam begini, bisiknya. Pak Wiryo tidak menjawab. Perlahan ia turun dari tempat tidur. Langkahnya pelan sekali. Ia berjalan menuju jendela dan mengintip keluar. Halaman rumah mereka terlihat samar diterangi cahaya bulan. Pohon mangga berdiri diam. Tanaman pot berjajar rapi. Namun, tidak ada siapa-siapa. Tapi suara sapu itu masih terdengar. Srek, srek, srek. Seolah ada seseorang yang sedang membersihkan halaman dengan sangat teliti. Pak Wiryo membuka pintu rumah perlahan. Pintu kayu itu berderit kecil. Ia melangkah keluar ke halaman. Udara malam terasa dingin. Ia melihat sekeliling. Halaman itu benar-benar kosong. Tidak ada orang. Tidak ada hewan. Tidak ada apapun. Namun ketika ia melangkah satu langkah lagi, suara itu langsung berhenti. Sunyi. Sangat sunyi. Pak Wiryo berdiri terpaku. Jantungnya berdetak cepat. Kemudian ia menoleh ke arah dapur rumahnya. Ke arah tempat ia meletakkan sapu lidi yang ia beli pagi tadi. Entah kenapa, tiba-tiba perasaan tidak enak merayapi pikirannya. Seolah-olah, sapu itu tidak benar-benar diam di tempatnya. Dan malam itu, Pak Wiryo mulai menyadari bahwa sapu yang ia bawa pulang dari bawah pohon beringin mungkin bukan sekadar sapu biasa. Jejak sapuan yang muncul setiap pagi. Malam itu akhirnya kembali tenang. Setelah beberapa menit berdiri di halaman dengan perasaan tidak menentu, Pak Wiryo memutuskan masuk ke dalam rumah. Ia menutup pintu perlahan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin ia hanya salah dengar. Angin saja mungkin, gumamnya pelan. Bu Rini yang masih berdiri di dekat pintu kamar memandang wajah suaminya. Tidak ada siapa-siapa, tanyanya pelan. Pak Wiryo menggeleng. Tidak ada. Namun anehnya, meskipun ia sudah kembali ke tempat tidur, rasa tidak nyaman itu masih tertinggal di dadanya. Ia memejamkan mata, tetapi pikirannya terus teringat pada suara sapu yang tadi terdengar jelas. Akhirnya setelah cukup lama, kelelahan membuatnya tertidur kembali. Pagi datang seperti biasa. Sinar matahari menembus celah-celah dinding kayu rumah mereka. Ayam mulai berkokok, dan suara orang berjalan menuju sawah terdengar dari jalan desa. Pak Wiryo bangun lebih dulu. Ia keluar rumah untuk mencuci muka di sumur kecil di samping halaman. Namun ketika ia melangkah ke halaman, kakinya langsung berhenti. Halaman rumahnya terlihat sangat bersih. Daun-daun kering yang biasanya berserakan di bawah pohon mangga sudah tidak ada. Tanah halaman terlihat seperti baru saja disapu. Pak Wiryo mengernyit. Padahal ia belum menyapu sama sekali. Pak Wiryo menunduk dan memperhatikan tanah halaman dengan lebih teliti. Di sana terlihat garis-garis sapuan yang rapi. Persis seperti bekas sapu lidi. Ia menoleh ke arah pintu rumah. Bu Rini baru saja keluar. Rini, kamu menyapu pagi-pagi? Tanya Pak Wiryo. Bu Rini terlihat bingung. Tidak, aku baru bangun. Pak Wiryo menunjuk ke tanah. Ini siapa yang menyapu? Bu Rini ikut memperhatikan halaman. Beberapa detik kemudian wajahnya berubah heran. Loh, iya ya.
Halaman itu benar-benar terlihat seperti baru dibersihkan. Padahal tidak ada satupun dari mereka yang melakukannya. Pak Wiryo langsung teringat pada kejadian malam tadi. Suara sapu menyapu halaman. Pak Wiryo mencoba menenangkan dirinya. Mungkin tadi malam ada orang lewat dan sekalian menyapu, katanya. Namun kalimat itu terasa tidak masuk akal bahkan bagi dirinya sendiri. Siapa yang mau menyapu halaman orang lain tengah malam? Dan yang lebih aneh lagi, sapuan itu terlihat sangat rapi. Seperti seseorang yang sengaja membersihkan halaman dengan teliti. Bu Rini lalu masuk ke dalam rumah. Ketika ia kembali keluar beberapa detik kemudian, wajahnya tampak sedikit pucat. Pak Wiryo menoleh. Ada apa? Bu Rini menunjuk ke arah dapur. Sapunya. Pak Wiryo langsung berjalan masuk. Sapu lidi yang ia beli dari kakek di bawah pohon beringin itu masih berada di dalam rumah. Namun sekarang posisinya tidak sama seperti semalam. Semalam ia meletakkannya di sudut dapur. Bersandar di dinding. Tapi sekarang sapu itu tergeletak di lantai. Seperti habis digunakan. Pak Wiryo mengangkat sapu itu perlahan. Ia memperhatikan lidi-lidinya. Yang membuatnya merinding adalah satu hal. Di ujung sapu itu, terlihat beberapa butiran tanah dan debu kecil. Seolah sapu itu benar-benar baru saja dipakai untuk menyapu halaman. Padahal, tidak ada siapapun yang menyentuhnya. Pak Wiryo berdiri diam cukup lama. Sementara di luar rumah, angin pagi bergerak pelan di antara daun pohon mangga. Dan untuk pertama kalinya sejak ia membeli sapu itu, Pak Wiryo mulai berpikir bahwa mungkin cerita tentang pohon beringin itu bukan sekadar cerita orang desa. Mimpi kakek penunggu pohon. Hari itu Pak Wiryo tetap mencoba menjalani aktivitas seperti biasa. Ia berusaha mengabaikan kejadian aneh di rumahnya. Baginya, terlalu banyak memikirkan hal yang belum jelas hanya akan membuat pikirannya semakin kacau. Setelah sarapan sederhana bersama Bu Rini, ia kembali menyiapkan gerobak dawetnya. Botol sirup ditata kembali. Santan dimasukkan ke dalam kendi besar. Cendol hijau yang masih segar diletakkan di wadah aluminium seperti biasanya. Namun ada satu hal yang berbeda pagi itu. Pak Wiryo beberapa kali melirik ke arah dapur. Ke arah tempat sapu lidi gelap itu disandarkan. Entah kenapa, setiap kali melihat sapu itu, ia merasa seperti sedang diawasi. Perasaan yang sulit dijelaskan. Pak Wiryo akhirnya membawa gerobaknya keluar rumah. Udara pagi masih sejuk. Langit terlihat cerah dengan sedikit kabut tipis di kejauhan. Namun ketika gerobaknya mulai mendekati jalan menuju pohon beringin besar itu, langkah Pak Wiryo perlahan melambat. Ia teringat kata-kata kakek tua itu. Kalau lewat sini lagi, berhentilah sebentar. Pak Wiryo menelan ludah. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Sudahlah, cuma orang tua biasa. Namun ketika ia semakin dekat dengan pohon itu, suasana jalan terasa berbeda. Angin yang tadi berhembus pelan tiba-tiba berhenti. Daun-daun pohon menjadi sangat diam. Jalan itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Pak Wiryo tidak berhenti. Ia mempercepat langkahnya dan melewati pohon beringin itu tanpa menoleh. Namun dari sudut matanya, ia seperti melihat sesuatu. Di bawah akar pohon yang besar, seperti ada seseorang yang duduk. Pak Wiryo langsung memalingkan pandangan ke depan. Ia tidak ingin memastikan apakah yang ia lihat benar atau tidak. Jantungnya berdetak lebih cepat. Gerobaknya didorong lebih cepat dari biasanya. Beberapa menit kemudian, ketika ia menoleh ke belakang, jalan itu sudah kosong. Tidak terlihat siapapun. Hanya pohon beringin besar yang berdiri diam seperti biasa. Namun perasaan tidak nyaman itu terus mengikuti Pak Wiryo sepanjang hari. Malam harinya, setelah selesai makan dan beristirahat, Pak Wiryo kembali tidur lebih awal. Tubuhnya terasa sangat lelah. Namun malam itu, ia mengalami mimpi yang sangat aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah jalan desa yang sangat sepi. Kabut sangat tebal, udara terasa dingin menusuk. Pak Wiryo berjalan perlahan di jalan itu sampai ia melihat sebuah pohon besar di depannya. Pohon beringin. Persis seperti yang ia lewati setiap hari. Di bawah pohon itu, ada seseorang yang duduk. Seorang kakek tua. Pak Wiryo mendekati kakek itu dalam mimpinya. Langkahnya terasa berat. Semakin dekat ia berjalan, kabut di sekitar pohon semakin tebal. Namun wajah kakek itu perlahan mulai terlihat. Itu adalah kakek yang menjual sapu lidi kepadanya. Kakek itu tersenyum tipis. Senyum yang sama seperti pagi itu. Kemudian kakek itu berbicara dengan suara pelan. Sapu itu, bukan untuk rumahmu. Pak Wiryo merasa merinding dalam mimpinya. Maksudnya apa? Kakek itu perlahan berdiri. Tubuhnya terlihat lebih tinggi dari sebelumnya. Matanya menatap Pak Wiryo tajam. Sapu itu, untuk tempatku. Kenapa kau membawanya pulang?
Kabut tiba-tiba bergerak seperti angin besar. Daun-daun pohon bergoyang keras. Pak Wiryo ingin mundur. Namun kakinya seperti tidak bisa bergerak. Lalu kakek itu berkata lagi dengan suara lebih dalam. Besok, kembalikan. Saat itulah Pak Wiryo terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat. Ia langsung duduk di tempat tidur. Jantungnya berdetak keras. Di luar rumah, malam masih sangat sunyi. Namun di sudut dapur, sapu lidi gelap itu masih berdiri bersandar. Dan entah kenapa, Pak Wiryo merasa seperti sapu itu sedang menunggunya melakukan sesuatu. Sosok yang terlihat di halaman. Pagi setelah mimpi itu, Pak Wiryo bangun dengan tubuh terasa berat. Kepalanya masih dipenuhi bayangan wajah kakek tua yang muncul dalam mimpinya semalam. Kalimat yang diucapkan kakek itu terus terngiang di telinganya. Sapu itu bukan untuk rumahmu. Pak Wiryo duduk di tepi tempat tidur cukup lama. Ia mencoba menenangkan pikirannya. Ah, cuma mimpi, gumamnya. Namun ketika ia berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum, matanya langsung tertuju pada sesuatu di sudut ruangan. Sapu lidi itu masih berdiri bersandar di dinding. Namun kali ini posisinya menghadap ke arah pintu rumah. Padahal semalam ia yakin sekali sapu itu menghadap ke arah dinding dapur. Pak Wiryo merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Hari itu Pak Wiryo tetap pergi berjualan seperti biasa. Ia mencoba mengabaikan semua kejadian aneh yang terjadi di rumahnya. Namun sepanjang perjalanan, pikirannya terus teringat pada mimpi itu. Ia bahkan memilih jalan lain agar tidak melewati pohon beringin besar. Gerobaknya melewati jalan yang sedikit lebih jauh, melewati sawah dan rumah-rumah kecil. Hari itu jualannya cukup ramai. Beberapa anak sekolah membeli dawet. Para petani juga berhenti sebentar untuk minum. Namun meskipun banyak orang di sekitarnya, perasaan tidak nyaman itu tetap ada. Seperti ada sesuatu yang mengikutinya diam-diam. Menjelang sore Pak Wiryo kembali pulang. Langit sudah mulai gelap ketika ia mendorong gerobaknya masuk ke halaman rumah. Bu Rini sedang menyiram tanaman di depan rumah. Tadi siang Bu Sarmi datang, kata Bu Rini tiba-tiba. Pak Wiryo menoleh. Ngapain? Bu Rini terlihat ragu-ragu sebelum menjawab. Dia bilang, tadi pagi dia lewat depan rumah kita. Pak Wiryo mengangguk. Terus, Bu Rini menatap halaman sebentar. Dia bilang, dia melihat seseorang di halaman rumah kita. Pak Wiryo mengerutkan kening. Siapa? Bu Rini menelan ludah. Seorang kakek tua? Jantung Pak Wiryo langsung berdetak lebih cepat. Apa maksudmu? Tanya Pak Wiryo pelan. Bu Rini menggeleng. Katanya kakek itu berdiri di dekat pohon mangga. Seperti sedang melihat rumah kita. Pak Wiryo langsung menoleh ke arah pohon mangga di halaman. Pohon itu berdiri tenang. Daunnya bergerak pelan tertiup angin sore. Namun sekarang pohon itu terlihat berbeda. Seolah bayangannya terasa lebih gelap. Bu Sarmi bilang, dia kira itu tamu kita, lanjut Bu Rini. Tapi ketika dia menoleh lagi, orangnya sudah tidak ada. Pak Wiryo tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri diam. Perasaan yang sama seperti ketika ia berada di bawah pohon beringin kembali muncul. Perasaan bahwa ada seseorang yang sedang mengawasinya. Malam kembali datang. Kali ini Pak Wiryo tidak bisa tidur dengan tenang. Ia terus teringat pada mimpi kakek tua itu. Dan cerita Bu Sarmi tentang sosok yang terlihat di halaman rumahnya. Sekitar tengah malam, suara itu kembali terdengar. Srek! Pak Wiryo langsung membuka mata. Ia tidak perlu menunggu lama. Suara itu kembali terdengar. Srek, srek! Suara sapu menyapu tanah. Namun kali ini bukan di halaman. Suara itu terdengar dari dalam rumah. Pak Wiryo perlahan menoleh ke arah dapur. Di sana hanya ada kegelapan. Namun di dalam kegelapan itu, ia seperti melihat sesuatu bergerak pelan. Seperti sapu lidi yang sedang menyapu lantai sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Pak Wiryo mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Mungkin kakek itu tidak pernah benar-benar pergi dari rumahnya. Mengembalikan sapu ke pohon beringin. Malam itu hampir tidak ada yang bisa membuat Pak Wiryo tidur dengan tenang. Suara sapu yang ia dengar dari dapur terus terngiang di telinganya, bahkan setelah semuanya kembali sunyi. Ia tidak berani keluar kamar. Ia hanya duduk di tempat tidur, menatap pintu yang sedikit terbuka menuju ruang tengah. Sesekali angin malam masuk melalui celah jendela, membuat tirai tipis bergerak perlahan. Namun suara sapu itu tidak terdengar lagi. Justru kesunyian itulah yang membuat suasana semakin menegangkan. Pak Wiryo menunggu sampai fajar mulai datang. Ketika suara ayam pertama terdengar dari kejauhan, ia langsung bangun. Ia tahu satu hal. Sapu itu harus dikembalikan. Pak Wiryo berjalan ke dapur dengan langkah pelan. Di sudut ruangan, sapu lidi itu masih berdiri.
Namun kali ini terlihat lebih kotor dibanding sebelumnya. Beberapa ujung lidi dipenuhi debu dan tanah. Seolah sapu itu benar-benar digunakan sepanjang malam. Pak Wiryo menelan ludah. Ia tidak berkata apa-apa. Perlahan ia mengambil sapu itu. Pegangannya terasa dingin. Aneh sekali dinginnya, seperti memegang kayu yang baru saja terkena embun malam. Burini yang baru bangun melihat suaminya berdiri di dapur. "Mau kemana pagi-pagi begitu?" tanyanya. Pak Wiryo hanya menjawab singkat. "Aku mau mengembalikan sesuatu." Pak Wiryo tidak membawa gerobaknya pagi itu. Ia hanya berjalan kaki menyusuri jalan desa. Kabut pagi kembali turun tipis di atas sawah. Udara terasa dingin dan lembab. Setiap langkah terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahannya untuk pergi ke tempat itu. Namun Pak Wiryo tetap berjalan. Ia melewati rumah-rumah penduduk yang masih sepi. Tidak ada orang yang melihatnya. Tidak ada suara apapun selain langkah kakinya di tanah yang lembab. Akhirnya dari kejauhan, pohon beringin besar itu mulai terlihat lagi. Batangnya berdiri gelap di tengah kabut. Akar-akarnya menjulur seperti bayangan panjang di tanah. Pak Wiryo berhenti beberapa meter dari pohon itu. Jantungnya berdetak keras. Untuk beberapa saat ia hanya berdiri diam. Kemudian ia mendekat perlahan. Kabut terasa lebih tebal di bawah pohon beringin itu. Udara terasa lebih dingin. Bahkan suara burung pun tidak terdengar. Pak Wiryo menunduk dan meletakkan sapu lidi itu di bawah salah satu akar besar. Tangannya sedikit gemetar. Ia menarik napas panjang. "Kalau ini memang milikmu," kata Pak Wiryo pelan. "Ambil kembali." Setelah mengatakan itu, ia langsung berdiri dan hendak pergi. Namun saat ia berbalik, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Pak Wiryo membeku. Suara itu sangat ia kenal. Perlahan ia menoleh. Di bawah akar pohon, duduk seorang kakek tua. Kakek yang sama. Rambut putih panjang. Baju lusuh. Dan senyum tipis yang sama seperti pertama kali mereka bertemu. Namun kali ini wajah kakek itu terlihat lebih pucat. Matanya tampak lebih dalam. Seperti seseorang yang sudah sangat tua. Sangat tua. Kakek itu menatap sapu yang baru saja diletakkan Pak Wiryo. Kemudian ia berkata pelan, "Terima kasih." Pak Wiryo tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya berdiri kaku. Lalu kakek itu mengangkat sapu lidi tersebut perlahan. "Ini memang bukan untuk rumahmu." Pak Wiryo akhirnya berhasil bertanya dengan suara gemetar. "Siapa sebenarnya Bapak?" Kakek itu tersenyum lagi. Namun kali ini senyumnya terasa lebih dingin. "Orang-orang di desa menyebutku penunggu pohon ini." Angin tiba-tiba berhembus kuat. Daun-daun beringin bergoyang keras. Kabut berputar di sekitar akar pohon. Pak Wiryo langsung mundur satu langkah. Dan ketika ia berkedip, kakek itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya sapu lidi yang sekarang berdiri bersandar di akar pohon. Seolah tidak pernah disentuh siapapun. Pak Wiryo tidak menunggu lama. Ia langsung berbalik dan berjalan cepat meninggalkan tempat itu. Namun sejak hari itu, setiap kali ia melewati jalan tersebut, ia selalu merasa seperti ada seseorang yang duduk di bawah pohon beringin. Diam. Menunggu. Dan kadang, di pagi yang sangat berkabut, orang-orang desa mengaku melihat ikat sapu lidi baru di bawah pohon itu. Seperti sedang dijual. Menunggu seseorang berhenti. Dan mungkin, membawanya pulang lagi. Penunggu yang tidak pernah pergi. Pak Wiryo berjalan cepat meninggalkan pohon beringin itu. Langkahnya hampir seperti berlari, meskipun kakinya terasa berat. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Angin pagi masih berhembus dingin di sepanjang jalan desa. Kabut yang tadi terasa tipis kini terlihat lebih tebal di sekitar pohon besar itu. Beberapa langkah kemudian, Pak Wiryo akhirnya berhenti. Dadanya naik turun karena napasnya belum kembali tenang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang baru saja ia lihat mungkin hanya halusinasi. Tidak mungkin, gumamnya. Namun di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Apa yang ia lihat tadi terlalu nyata untuk disebut mimpi. Hari itu Pak Wiryo tidak berjualan. Ia langsung pulang ke rumah. Burini yang melihat suaminya pulang lebih cepat langsung merasa heran. "Kenapa sudah pulang?" tanyanya. Pak Wiryo duduk di kursi kayu di ruang depan. Wajahnya masih pucat. "Sapunya sudah aku kembalikan," katanya pelan. Burini terlihat bingung. Terus, Pak Wiryo menatap lantai beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Aku bertemu kakek itu lagi." Burini langsung merinding. Ia tidak berani bertanya lebih jauh. Suasana rumah menjadi sunyi. Hanya terdengar suara angin yang menyentuh daun pohon mangga di halaman. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang. Tidak ada lagi suara sapu di tengah malam.
Halaman rumah mereka juga tidak lagi tiba-tiba bersih seperti sebelumnya. Semuanya kembali seperti biasa. Pak Wiryo juga mulai berjualan lagi. Namun satu hal berubah. Ia tidak pernah lagi berhenti di dekat pohon beringin itu. Setiap kali melewati jalan tersebut, ia selalu mempercepat langkah. Ia bahkan jarang menoleh ke arah pohon itu. Namun suatu pagi yang berkabut, sesuatu membuatnya tidak sengaja melihat ke sana. Di bawah pohon beringin itu, ia melihat sesuatu yang sangat familiar. Di bawah akar pohon yang besar, terlihat beberapa ikat sapu lidi baru. Tersusun rapi seperti barang dagangan. Persis seperti saat ia pertama kali melihat kakek itu. Pak Wiryo langsung berhenti berjalan. Matanya menatap tempat itu dengan hati-hati. Kabut pagi bergerak perlahan. Dan di balik kabut itu, perlahan muncul sosok seseorang. Seorang kakek tua, duduk di bawah akar pohon. Tubuhnya membungkuk. Wajahnya tidak terlalu jelas karena kabut. Namun Pak Wiryo tahu betul siapa itu. Kakek itu mengangkat wajahnya sedikit, seolah sadar bahwa Pak Wiryo sedang melihatnya. Lalu perlahan, kakek itu tersenyum. Pak Wiryo langsung memalingkan wajahnya. Ia mendorong gerobaknya lebih cepat. Jantungnya berdetak keras seperti pertama kali ia bertemu kakek itu. Namun kali ini ia tidak berhenti. Tidak bertanya. Tidak menoleh lagi. Ia terus berjalan sampai pohon itu benar-benar hilang dari pandangannya. Sejak hari itu, Pak Wiryo selalu melewati jalan tersebut dengan satu aturan yang tidak pernah ia langgar. Ia tidak pernah lagi melihat ke arah pohon beringin itu. Karena ia tahu, penunggu pohon itu masih ada di sana. Dan mungkin, ia masih menunggu seseorang yang akan berhenti. Seseorang yang akan membeli sapu lidi darinya. Dan membawa pulang sesuatu, yang seharusnya tetap berada di bawah pohon itu. Penjual berikutnya. Waktu terus berjalan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Kehidupan di desa itu kembali seperti biasa. Orang-orang kembali sibuk dengan pekerjaan mereka, anak-anak kembali bermain di jalan desa, dan para petani setiap pagi berjalan menuju sawah. Pak Wiryo juga menjalani hidupnya seperti sebelumnya. Setiap pagi ia mendorong gerobak dawetnya menyusuri jalan desa. Botol-botol sirup kembali bergoyang di dalam gerobak, dan suara roda besi kembali berdecit di jalan tanah. Namun ada satu hal yang berubah. Setiap kali ia mendekati tikungan tempat pohon beringin besar itu berdiri, langkahnya selalu melambat. Bukan karena ia ingin berhenti, melainkan karena rasa takut yang masih tersisa di dalam hatinya. Suatu pagi yang sangat berkabut, Pak Wiryo kembali melewati jalan itu. Kabut kali ini jauh lebih tebal dari biasanya. Pohon beringin hampir tidak terlihat dari kejauhan. Hanya bayangan gelapnya yang samar di balik kabut putih. Pak Wiryo mencoba tetap fokus pada jalan di depannya. Ia tidak ingin melihat ke arah pohon itu lagi. Namun ketika gerobaknya hampir melewati tikungan, tiba-tiba terdengar suara dari belakangnya. "Pak, tunggu sebentar." Pak Wiryo menoleh. Di belakangnya berdiri seorang pria muda yang terlihat seperti pendatang. Pakaiannya bersih, membawa tas kecil di pundaknya. "Pak, saya mau tanya," kata pria itu. Pak Wiryo berhenti. "Ada apa?" Pria itu menunjuk ke arah pohon beringin di tikungan jalan. "Di sana ada kakek yang jual sapu lidi ya?" Pak Wiryo langsung terdiam. Beberapa detik ia tidak menjawab. Pria itu melanjutkan dengan wajah santai. "Saya tadi lewat sana. Kakek itu menawarkan sapu ke saya. Tapi saya tidak sempat beli." Pak Wiryo merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Pertanyaan itu terasa seperti mengulang kejadian yang pernah ia alami. Perlahan Pak Wiryo menatap ke arah pohon beringin itu. Kabut masih menyelimuti tempat tersebut. Pak Wiryo akhirnya menarik napas panjang. Ia menatap pria muda itu dengan wajah serius. Kalau kakek itu menawarkan sapu, jangan dibeli. Pria itu terlihat bingung. "Kenapa, Pak?" Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan. "Kadang, ada barang yang tidak boleh kita bawa pulang." Pria itu tertawa kecil. "Mungkin cuma orang tua biasa, Pak." Pak Wiryo tidak membantah. Ia hanya mengangguk pelan. Kemudian ia kembali mendorong gerobaknya. Namun sebelum pergi jauh, ia menoleh sekali lagi ke arah pohon beringin itu. Dan di balik kabut yang bergerak pelan, ia melihat sesuatu. Di bawah akar pohon yang besar, duduk seorang kakek tua. Persis seperti yang pernah ia lihat sebelumnya. Di sampingnya tersusun beberapa ikat sapu lidi. Kakek itu menatap ke arah jalan, seperti sedang menunggu seseorang. Namun kali ini, tatapan kakek itu bukan tertuju pada Pak Wiryo, melainkan pada pria muda yang tadi berbicara dengannya. Perlahan kakek itu mengangkat salah satu sapu. Dan dari kejauhan, Pak Wiryo bisa melihat bibir kakek itu bergerak, seolah sedang berkata sesuatu. Kalimat yang dulu pernah ia dengar.
Mau beli sapu lidi? Pak Wiryo langsung memalingkan wajahnya. Ia tahu satu hal yang pasti. Selama pohon beringin itu masih berdiri, penunggu pohon itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Ia hanya akan terus menunggu. Menunggu seseorang yang berhenti. Menunggu seseorang yang mau membeli sapunya. Dan mungkin, membawa pulang sesuatu yang seharusnya tetap tinggal di sana. Di bawah pohon beringin tua itu. Tamat.